Sorry ada banyak kerjaan, pusing. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pas sekali, jadi tadi kami sedang menggali apa saja kebijakan dan program pemerintah yang yang sudah ada untuk menutup digital divide di tanah air. Tadi dari Kementerian Desa sudah menyampaikan, dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga dari Kampus Staff, dari Kemenrum. Nah, mungkin dari Pak Ono bisa kita belum bicara identifikasi problem, baru bicara apa saja inisiatif yang sudah muncul dari pemerintah untuk pemenuhan tadi kebutuhan internet bagi warga negara kita. Mungkin Pak Ono bisa menyampaikan 5 menit gambaran umum. Langsung ditembak, gue belum siap. Ini kalau sudah pendekar kungfu pasti bisa. Jurus-jurus. Ya kalau nanya pemerintah mah banyak lah, pemerintah mah banyak inisiatifnya. Ada Plik, Plik, ada apa lagi ya? Ada desa apa sih? Pintar, ada Pintar. banyak sih, banyak banget. Cuman isunya bukan itu ntar. Oke, berarti kita ini langsung ke pertanyaan kedua, Mbak Denisa mungkin share ke yang kedua. Ini sebenarnya yang lebih menarik juga. Jadi apakah program-program tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya itu sebenarnya sudah menyasar mereka yang paling membutuhkan atau yang kalau bahasanya infit kan vulnerable group gitu, entah mereka yang di daerah remote area atau daerah terpencil atau kelompok perempuan, lansia dan sebagainya. Nah, apakah ada program-program tadi yang sudah khusus untuk mereka yang paling membutuhkan dari internet itu sendiri? Silakan, mungkin Pak Ono bisa nyambung dulu sebelum ke yang lain. Gue dulu. Cara berpikirnya gini deh. Kebanyakan program yang ada itu lebih ke supply driven. Jadi, oke, ini ada masalah, oke, kita pengadaan barang, kita drop barangnya. Jadi, approach-nya lebih ke arah situ gitu. Konsekuensi dari arah situ adalah sebetulnya jadi sebenarnya kalau kita ngelihat segala sesuatu ya, kalau kita lihat dari sisi manajemen kan poinnya PPTP sih. People, Process, Technology sama Physics. Kebanyakan lebih gampang kalau ngelihat di teknologi fisiknya. Jadi kita beli teknologinya, instalasi, itu gampang. Langsung, apalagi kalau pemerintah kan lebih ke arah situ sih. Ya, ya nggak terlalu salah sih, emang polanya seperti itu. Cuman kalau kita pendekatannya lebih ke manusia, people sama proses, itu lebih susah. Itu pendekatan guru gitu. Jadi kebanyakan oke, barang dibeli, barang diinstalasi, barang dideploy, barang ditaruh, cuman people prosesnya nggak diolah, akibatnya barangnya nanti lama-lama jadi mangkrak. Itu sih masalah besarnya, itu sih sebenarnya bukan masalah programnya kagak ada, programnya ada, targetnya diarahkan, cuman people sama prosesnya nggak diolah, itu aja jadi nggak jalan, itu aja sih. Simpel Jadi banget kalau ya Ono. bahasa teman-teman di community development tuh justru proses kelembagaan dan pengorganisasian kemudian sumber daya manusia itu yang jauh lebih penting ya, Setuju. Pak Ono ya. Emang. Kalau saya approach-nya bisa dibalik. Saya lebih ke arah kalau gayanya Ono dan kayak Gustaf juga kayaknya ya. Ini lebih banyak ke orangnya kita pinterin, kita berdayakan. Duit mah ada lah, di bawah ada duit walaupun mereka duitnya receh banget ya. Tapi ada duitnya, dengan duit itu mereka invest teknologinya, instalasi teknologinya, dan karena itu duit-duit dia bukan duit pemerintah atau bukan duit siapa, mereka akan berusaha menjaga supaya teknologi yang dia invest itu bisa beroperasi terus, dan konsekuensi dari pola itu adalah sustainable terjadi dengan sendirinya. Kira-kira itu aja sih. Menarik. Jadi ada rasa memiliki karena duitnya Nah, ya receh tinggal itu aja jadi iya harus harus dijaga benar. Jadi polanya agak beda di situ sih sebenarnya kalau saya lihat. baik baik. Terima kasih Pak Onon. Tolong jangan pergi dulu. Kita dengarkan teman-teman. Mungkin karena sibuk. Kita sangat berharap keahlian Pak Ono itu bisa memberikan kita banyak pencerahan. Teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman. Mungkin yang di Bali tadi startup yang Mbak Yuni ya. Ya. Mungkin apakah ada satu pengalaman tentang mendampingi mereka yang kelompok rentan dengan dan sebagainya? Ya, kebetulan Besok ya. startup kami namanya Livit.
kebetulan kami kan sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa startup di digital industry yang salah satunya bergerak di bidang pendidikan. Nah, pada saat kemarin tiba-tiba pandemi menghantam Bali, itu 70% dari orang-orang terdampak karena 70% orang di Bali bekerja di pariwisata. Jadi itu mereka termasuk bisa dianggap sebagai kelompok rentan. Nah, di sana kami melihat kehidupan orang-orang itu sangat terdampak. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan begitu saja atau dirumahkan tanpa ada dibayar. Dan di situ kami muncul dengan ide bagaimana kalau kita coba untuk merangkul orang-orang ini untuk kita upskill skillnya sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pariwisata, tapi juga bisa mulai berkarya kembali, berinovasi kembali di dunia digital, bisa juga melihat bahwa ternyata ada dunia di luar pariwisata dan dunia itu mereka bisa masuki dengan upskill skillnya mereka. Misalnya kita juga ada Remote Skill Academy, kita juga provide beberapa kursus Scrum Master dan juga untuk online business management. Nah, itu kita floorkan dan kita berikan beasiswa untuk orang-orang yang terdampak dengan adanya pandemi di Bali seperti itu. Nah, dari situ juga kami lihat ternyata ada banyak ketimpangan, misalnya orang-orang asing di Bali itu masih bisa bertahan, tapi orang-orang kita sendiri itu tidak bisa bertahan, padahal yaitu mereka belum mengenal bahwa ada dunia yang mereka bisa bekerja secara online, mereka bisa mendapatkan project, mereka bisa mendapatkan klien itu dari luar negeri tanpa mereka harus berada di negara yang sama. Nah, di situ kami mulai untuk ini. Untuk mengembangkan social impact projects, tapi itu masih di luar pemerintah seperti itu. Jadi itu benar-benar dari 100% dari dana perusahaan kami sendiri. Jadi kemarin sempat ada yang viral ya dari warga negara Amerika yang digital nomad itu dibilang ke Bali aja semua, murah tinggal di sini bisa. Iya, betul. Malah warga lokalnya malah nggak belum tahu ada peluang seperti itu ya. Iya, betul. Nah, itu juga sebenarnya masih ini ya, Pak Ali, tolong kalau saya salah tolong dikoreksi. Itu juga sebenarnya kita masih cari gagasan untuk bagaimana orang-orang kita bisa juga mendapatkan benefit dari wave digital nomad ini dan juga untuk merangkul digital nomad sebagai turis dan kita membentuk Bali sebagai Silicon Valley-nya Indonesia seperti itu. Luar biasa. Siap. Dari teman-teman yang lain ada nggak yang punya pengalaman sama? Kalau tadi di Bali kan mencoba membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga yang di sektor pariwisata yang rentan terhadap pandemi. Mungkin di startup lain atau teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang sama? Atau seberapa besar sih kepedulian kita, kalau kita mengembangkan teknologi, apakah kita berpikir ini untuk kelompok rentan atau ini untuk siapa saja begitu? Ya, Mas Yadu mungkin saya bisa sharing ya. Oh, siap, Mas Tio. Ya, kebetulan kami itu punya program juga, dan program itu disupport juga oleh Bakti Kominfo, di mana kita menyelenggarakan pembelajaran bahasa asing kemarin untuk rekan-rekan di daerah 3T, terutama yang punya potensi pariwisata. Jadi selama pandemi itu kita menyelenggarakan pelatihan penguasaan bahasa asing untuk mendukung teman-teman yang ada di sana agar di masa pandemi ketika kunjungan itu sedang drop-dropnya, mereka ada kegiatan dan kita support kegiatan itu, dibantu oleh Bakti, dan program itu juga program Bakti gitu. Nah, pengalaman kita selama penyelenggaraan program itu benar-benar kalau secara antusiasmenya itu sangat antusias. Namun memang dari segi infrastruktur sendiri memang kami mengalami ketika kegiatan
ada beberapa kendala yang ya sebetulnya kendala itu ya akhirnya bisa teratasi gitu. Namun yang muncul, kendala-kendala yang muncul ya masih sebatas di infrastruktur, di akses internet. Jadi ada peserta-peserta pelatihan kami itu yang mereka tinggal di beberapa kabupaten ya, di 3T, yang mana di target pesertanya itu kan ada di beberapa desa juga gitu. Nah, mereka pada hari-hari tertentu mungkin lancar internetnya, namun nanti pada hari-hari yang lain lagi kadang nggak ada sinyal, atau kadang listrik mati. Nah, listrik mati itu bisa seharian gitu ya. Nah, jadi itu kendala-kendala yang pengalaman kemarin ya, kegiatan tahun lalu gitu ya, akhir tahun lalu. Jadi saya rasa ya masih banyak daerah-daerah yang belum connect secara baik lah intinya. Jadi kami membayangkan ketika sekarang diselenggarakannya sekolah melalui daring ya, yang diwajibkan melalui online, di mana SD, SMP, SMA itu atau universitas itu wajib secara online. Dan daerah-daerah tersebut saya rasa pasti kendalanya luar biasa gitu. Nah, jadi kurang lebih itu sih yang kita hadapi kemarin. Nah, memang ada inisiasi dari teman-teman daerah sendiri yang akhirnya ya udah yang tinggal di desa A yang di situ sinyalnya sulit, kalau dia harus online dia geser dulu ke desa B gitu. Jadi mungkin kemarin hal-hal itu yang dilakukan, atau dia harus naik ini dulu, naik gunung yang di situ istilahnya itu relatif sinyalnya ada gitu ya, jadi harus naik gunung dulu gitu. Nah, itu hal-hal itu yang dihadapi oleh teman-teman gitu. Mungkin itu Mas kemarin kalau kegiatan dari kami. Makasih Mas Tiovan. Jadi sudah menjangkau 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Menarik sekali. Saya lihat Mbak Karlina angkat tangan. Silakan Mbak Karlina menyambung. Iya, mungkin masih terkait soal pendidikan jarak jauh. Kita ada salah satu program bersama Kapal Perempuan, organisasi perempuan. Jadi itu bentuknya radio komunitas. Jadi materi-materi pembelajaran online itu kemudian disarikan lagi oleh guru-guru setempat dalam siaran radio, karena di 3T tadi tidak punya, sebagian besar masyarakat nelayannya tidak punya handphone, dan memang karena kepulauan jadi internetnya tidak stabil, dan juga listriknya memang masih pakai BBM gitu ya. Jadi memang agak berat gitu, dan sejauh percobaan pelaksanaannya baik-baik saja, dan kayak banyak siswa yang dimudahkan, terutama ketika mereka tidak punya alat. Tapi kalau radio kan bisa berbagi antar tetangga seperti itu, bisa pinjem-pinjeman. Nah, cuman emang kendalanya adalah ketika kita minta perizinan siaran radio, sampai sekarang masih di pingpong gitu, masih tidak ada kejelasan seperti apa. Dan juga mereka ketika dikonfirmasi misalnya tidak merasa bahwa kondisi pandemi ini sebagai kondisi yang darurat untuk diselesaikan gitu masalah koneksinya, karena kalau enggak anak-anak ini jadinya beneran nggak ada yang bisa sekolah sama sekali gitu, jadi nggak belajar gitu. Dan guru-gurunya juga merasa terbantu karena kalau siaran radio jadinya lebih stabil, nggak ada materi yang tiba-tiba hilang tidak terdengar, atau dia juga lebih bisa ngecek bagaimana kondisi siswanya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau ada solusi untuk pembelajaran jarak jauh, mungkin nggak cuman internet aja gitu, karena nggak semua terutama masyarakat di daerah tertinggal punya handphonenya seperti itu. Mungkin bisa, kalau ada yang bisa share juga mungkin pengalaman mengatasi soal perizinan ini seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karina. Sebentar lagi mau pamit, tapi nanti ada Ratih dari rekan saya yang akan menggantikan. Terima kasih. Baik, Mbak Karina boleh cerita sedikit di titik mana aja program Kapal Perempuan tadi? Di Pangkep, di Sulawesi, satunya lagi di Lombok tapi di pegunungannya. Oh, baik. Jadi di NTB sama di Sulawesi ya. Baik. Terima kasih Mbak Karina, menarik sekali. Jadi
nggak ada internet, radio pun jadi. Teman di radio ada problem perizinan yang belum terpecahkan. Sebetulnya saya lihat Mas Gustaf angkat tangan, tapi sebelum Mas Gustaf, iya, Gustaf juga tahu tuh dia. Gustaf lu aja yang ngomong, Gustaf. Saya ke ini dulu, saya ke pertanyaan selanjutnya sekalian disambung, Denisa. Jadi ini kita coba sambungkan dengan kegiatan tadi yang sudah disebutkan, itu kira-kira apakah berdampak, apakah bisa kita lihat dampaknya intervensi internet itu terhadap entah itu ekonomi masyarakat khususnya, atau apapun lah yang terjadi dengan program-program teman-teman tadi, seperti program radio atau kapal perempuannya Mbak Karlina tadi kan menarik. Jadi saya rasa itu solusi yang cukup baik gitu. Begitu nggak ada internet, radio pun jadi, dan mereka bisa mendengar pelajaran via radio. Itu salah satu mungkin yang dari pendidikan bisa kita lihat dampaknya. Kalau dari yang lain, apakah juga sudah melakukan kajian kira-kira intervensi internet berbasis komunitas itu seperti apa dampaknya? Banyak mudaratnya nggak? Misalnya banyak yang main game setelah dapat internet, atau jadi banyak yang belajar. Kekhawatiran beberapa orang kan kalau dapat kuota cenderung dihabiskan untuk bermain game daripada untuk belajar misalnya, seperti itu. Silakan Mas Gustaf, sudah angkat tangan dari tadi. Saya mungkin balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, kalau data dampak kesenjangan digital ya, yang paling jelas memang sudah ada laporan resmi, ada 12.000 desa di Indonesia yang nggak punya akses internet. Di Jawa Barat sendiri, berdasarkan laporan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu ada 42.000 pelajar yang nggak bisa ikutan pembelajaran daring selama masa pandemi. Nah, kalau misalnya mau dikumpulin data-data dan fakta itu mungkin banyak. Nah, yang menarik itu dalam pertemuan jejaring internet komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian pada 15 Februari yang lalu, selama masa pandemi ini ternyata banyak juga tuh ekses-ekses yang muncul akibat dari kesenjangan digital. Jadi ya akses internet sampai ke kampung, tapi ternyata tidak dibarengi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ono gitu. Jadi kita lupa masang alatnya, tapi kita nggak memberdayakan manusianya, sehingga akses yang muncul dari akses internet yang berkembang ini juga satu persatu hadir gitu di masyarakat kita. Entah itu kekerasan berbasis online, terus gender gap gitu ya, karena ternyata kesenjangan ini juga ada yang latar belakangnya gender. Jadi ternyata akses terhadap perangkat digital dan layanan internet itu lebih banyak bisa dinikmati oleh laki-laki dibanding oleh perempuan gitu. Ini yang kami pikir ya ke depan ternyata agenda pengembangan infrastruktur internet berbasis komunikasi itu yang nggak bisa dipisahkan dengan kerja-kerja pemberdayaan warga dan literasi digital. Ini sebetulnya yang sudah sejak lama juga dirintis oleh Pak Ono. Nah, kalau kita kan sebetulnya mengikuti trajektori itu gitu. Gimana caranya supaya kerja-kerja untuk menyediakan layanan internet ini selalu berjalan berbarengan dengan kerja-kerja literasi digital dan pemberdayaan warga. Nah, sebetulnya yang mesti kita dorong kan program pemerintah juga mestinya mengarah ke sana gitu. Karena kalau sejauh yang saya tahu, kerja-kerja pendampingan dan pemberdayaan warga, termasuk juga agenda-agenda literasi digital itu banyak sekali dijalankan oleh beberapa lembaga masyarakat sipil, termasuk diantaranya teman-teman ICT Watch Indonesia dan relawan TIK. Pemerintah melalui Kominfo juga sebetulnya punya agenda literasi digital gitu ya, tapi memang kita harus bisa menerima fakta bahwa kompleksitas dan tantangan persoalan kesenjangan digital dan dampak-dampak turunannya di Indonesia ini sebarannya luar biasa luas dan kompleksitasnya luar biasa gitu. Jadi sebetulnya pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Gimana caranya supaya mobilisasi, bukan hanya mobilisasi pengadaan barangnya atau pemasangan perangkatnya, tapi juga mobilisasi literasi digital dan pemberdayaan warga di tingkat pedesaan dan tempat terpencil ini udah sangat diperlukan sekali gitu. Di luar itu sih saya rasa tren yang muncul sekarang kan karena situasi pandemi, orang melihat internet sebagai kebutuhan yang esensial gitu. Jadi saya lihat
ombak pasang ini mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan di tingkat pedesaan dan tempat terpencil. Tapi catatannya itu gitu, bahwa literasi digital dan pendampingan ini memang harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya, nggak bisa berhenti di 1-2 program aja. Dan kalau misalnya bicara tentang potensinya, berdasarkan pengalaman kami sih, potensi untuk mengembangkan layanan internet berbasis komunitas di wilayah pedesaan dan tempat terpencil ini luar biasa, karena masyarakat kita tuh sebetulnya masyarakat yang bisa belajar dengan cepat gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, Kang Gustaf, terima kasih dua catatan penting literasi digital dan kebudayaan masyarakat. Saya lihat Mas Heru Catur dari ICT Watch sudah angkat tangan juga. Monggo Mas Heru, mungkin ada catatan yang bisa dibagikan untuk kita semua. Terima kasih Mas Yanu. Kalau dari pengalaman ICT Watch sih sebenarnya sederhana ya. Infrastruktur itu kadang-kadang emang gampang-gampang susah. Persoalan terbesar sebenarnya seperti sudah dijelaskan Kang Ono tadi, bahwa program pemerintah itu banyak, tapi persoalannya sebenarnya program itu tidak didasari dari kebutuhan di akar rumputnya gitu. Jadi misalnya kayak sekarang Plik, M-Plik dan lain-lain itu tidak sustainable karena sebenarnya ya daerah yang yang mendapat distribusi itu tidak merasa penting, dan rata-rata mereka sudah tumpang tindih. Tuh, jadi komersial. Kenapa Heru? Ini kesenjangan digital. Heru dibungkem. Waduh, Eyang gimana? Kesenjangan digital ini masalahnya, Kang. Saya kebetulan lagi di Jogja soalnya. Masih di Jawa, Mas. Di Jawa. Enak banget hidupnya. Lanjut Mas Heru, lanjut. Iya. Lanjut Mas. Iya, dan di kota pun ya seperti ini internetnya gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran jarak jauh sebenarnya masalah program pemerintah itu. Contoh yang paling gampang misalnya program Palapa, backbone-nya ada, tapi dari backbone sampai ke end user masih terkendala. Kemudian sampai di end user, kemudian sampai di usernya juga sebagian besar, misalnya pengalaman kami dari program pembelajaran jarak jauh, program yang terjadi di pembelajaran jarak jauh adalah sebenarnya kurangnya beberapa daerah koneksi ada tapi tidak punya alat untuk mengakses proses pembelajaran jarak jauh itu. Maka di beberapa tempat kami mencoba untuk membuat sebuah alat, kita package lah sebenarnya, sebuah alat komputer kecil yang menggunakan infrastruktur yang tersedia di daerah-daerah, sehingga kita sebut waktu itu kita bikin telepon itu dari komputer Raspberry Pi, dan kita coba di salah satu pulau di dekat Kepulauan Seribu sana, dan itu lumayan responnya lumayan bagus. Nah, di samping itu kemudian di dalam program-program itu dari ICT kita mencoba untuk menambahkan program-program digital literasi, sehingga pada saat mereka mendapatkan akses internet, mereka mendapatkan akses komunikasi, mereka juga mempunyai pengetahuan bagaimana menangani fasilitas yang ada. Kira-kira itu sih Mas, yang titik-titik krusial yang menurut yang dari pengalaman ICT Watch terjadi selama ini. Terima kasih, kira-kira itu. Mungkin yang lain dulu. Terima kasih Mas Heru. Sudah angkat tangan tadi Pak Ono. Silakan Pak, disambung. Ya, nambahin aja buat Bu Karlina sama teman-teman di British Embassy ya. Frekuensi 107.678 atau 789 lupa. 107.7.8.9 itu buat komunitas boleh dipakai.
asal power maksimum 25 watt, tinggi tower teh berapa ya? Pokoknya coveragenya 1 kilometer lah. Itu free sih. Tergantung nego sama KPI lokal di situ sih sebenarnya. Kalau di Jakarta free, soalnya nggak berani disogok di daerah. Kalau di daerah kadang-kadang. Yang disiarkan bagus. 1 kilo di Jakarta banyak, Kang. Kalau di kampung 1 kilo 2 rumah. Iya sih. Ya pura-pura bego aja, ntar naikin aja antenanya. Jadi itu ada frekuensi yang dilokasikan buat komunitas, harusnya free. Gitu ya. Jadi setel aja di frekuensi itu relatif aman. Kalau butuh aturannya, ada aturannya. Saya kebetulan ada soft copy-nya, bisa dikirim juga sih. Itu satu. Yang kedua, buat pendidikan, kesalahan fatalnya adalah maksa pakai internet. Jadi kalau kita berpikir agak, lu pada bukan guru sih banyaknya. Kalau kita berpikir sebagai guru, sebetulnya informasi dan pengetahuan untuk SD, SMP, SMA mungkin agak banyak perubahan ya. Tapi SD, SMP kan nggak berubah banyak. Sebetulnya internet nggak dibutuhin sih sebenarnya. Untuk SD, SMP ya. Kalau e-book dan sebagainya itu bisa di-copy ke server lokal, internetnya diputus juga nggak masalah sih sebenarnya. Makanya saya udah berapa kali, jadi ini kejadiannya, ini ada Pak Agung dari ITTS juga nih. Jadi kejadiannya kemarin teman-teman Diknas maksa nih, kamera gua. Sorry ya kamera gua kacau lah, nggak usah pakai kamera dah. Jadi teman-teman Diknas bikin webinar buat Papua. Semuanya komplain. 2/3 kecamatan kabupaten di Papua kagak ada internetnya. Terus lu mau gimana? Dikasih pulsa sama Mas Menteri kagak bisa jalan gitu kan. Jadi percuma programnya. Jadi solusi saya gampang aja. Ya lu pada pakai internet. Kalau kagak pakai internet, internetnya kita offline-in, kita pakai server lokal, itu sebetulnya solusinya gampang banget. Dan itu saya pakai servernya dikasih sama Heru Catur. Pakai Raspberry. Gua bikin itu servernya, terus dipresentasikan di mana itu server solusinya dikasih nama internet offline. Jadi e-learning model saya copy dari, ada namanya model box, free, gratis dari internet bisa kita ambil, taruh di server lokal itu. Jadi e-learning jalan. Terus buku-buku, e-book dari Diknas ada di saya, kalau pengen copy silahkan. Saya copyin ke server lokal itu. Akibatnya, dan itu yang namanya Raspberry Pi itu ada Wi-Fi-nya. Wi-Fi biasanya buat akses ke internet, klien ya, Wi-Fi klien. Tapi dengan Linux kita bisa rubah dia jadi access point. Artinya apa? Laptop-laptop, handphone lokal itu bisa akses semua. Kagak perlu pulsa, kagak perlu internet, semuanya ke server lokal itu. Dan saya presentasikan di Oman. Di Oman, di Arab itu saya langsung dikerubungin orang Arab. Wah, Ono, ajarin kita dong. Ini keren banget. Gua ngomong ketawa-ketawa. Dalam hati ketawa ya. Soalnya ini kan solusi tolol bangsa Indonesia ya. Kalau lu pada percaya sih, gue bingung. Dan akibatnya kemarin orang-orang di dinas ITIK-nya Kominfo lagi Diknas, dinas Infolata kayak gitu-gitu dah. Punyanya Diknas, mulai ngobongin saya, no gimana kalau kita cobain ke Papua gitu, ke se-Indonesia lah yang daerah itu. Ya udah sok aja. Nah ini sama Pak Agung dari TTS kita mulai ngobrol nih. Kita mau uji coba, jadi ada mini PC kita mau coba buat server lokal di sekolah-sekolah itu. Jadi solusinya sebenarnya sederhana, supaya anak-anak bisa pinter dalam kondisi pandemi. Jangan pakai internet, pakainya server lokal doang. Kita bikin hotspot lokal kan gampang banget ya. Cuman pasang hotspot, semua bisa akses. Kalau butuh jarak jauh, kita bikin gaya-gayanya Gustaf tuh di sana, Cipta Gelar, sambungin satu kampung, beres. Jadi pada saat itu kekuasaan ada di bangsa Indonesia gitu. Silakan Pak ya. Luar biasa. Ya jadi device-nya juga bisa, device-nya mungkin lebih perlu banyak kalau gitu ya Pak Ono ya. Device jadi yang punya orang. Jadi kayak misalnya saya lihat di Filipina itu kan mereka pakai konsep school in bag gitu. Jadi tabletnya itu bisa dipakai offline dengan semua konten-konten pembelajaran itu. Mungkin klien buat usernya sih boleh apa aja sih sebenarnya, boleh pakai handphone yang dia punya segala macam. Cuman intinya ilmunya di-copy ke server lokal tadi sih. Itu doang sih. Intinya cuma itu doang sih. Jadi pengennya
tolong disebarkan ke orang-orang bahwa ada ilmu seperti ini, dan saya udah bikin banyak videonya di YouTube bahwa solusinya jangan pakai internet, udah beres, pulsa selesai masalah. Lu pada ngotot minta pulsa, susah. Baik. Terima kasih Pak Ono. Bu Anastuti dan Mbak Ratih, angkat tangan tadi duluan siapa ya? Silakan Duluan Mbak. saya kayaknya. Silakan Mbak. Bu. Boleh Pak Yanus, menarik banget nih Pak Ono nih. Salam kenal Pak Ono, saya Anastuti dari Kementerian Desa. Siap Bu. Pokoknya kalau ibu-ibu saya suka dah. Iya Pak. 3 tahun terakhir kami hampir sebelum COVID ya Pak ya, hampir sebulan 2 minggu itu saya tinggal di Papua dan Papua Barat terkait ada program namanya Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Apa yang Bapak sampaikan tadi memang kendalanya itu ya internet, jangankan internet, kalau boleh sinyal dibeli mau dibeli Pak, uang banyak di Papua dan Papua Barat, tapi apa boleh buat, makanya tadi saya sangat tertarik sekali yang offline tadi pakai server lokal, kemudian hotspot lokal, kayaknya perlu disosialisasikan Pak. Kami Kementerian Desa siap mensosialisasikan yang Bapak tadi ya, memang harus begitu Pak. Jadi non sewu kalau misalnya di Papua Barat, jangankan di kabupaten, di provinsinya, kalau kondisi siang begitu Pak, aduh kredit. Kemudian kemarin kami ada Zoom meeting terkait pembahasan program begitu, kita undang, kan kita ada perbedaan waktu 2 jam ya Pak, itu juga kendala tersendiri. Belum lagi sumber daya manusianya, belum lagi infrastrukturnya. Jadi kami sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Ono tadi, kami menyimak dengan baik, apalagi sudah ada di YouTube, kan minimal saya laporan kepada pimpinan, udah ada contohnya di YouTube nih, bagaimana kita bisa mengintervensi program ini untuk bisa segera dilakukan di Papua Barat maupun wilayah 3T tadi Pak. Itu yang mungkin saya menyambut baik ini Pak Ono, walaupun begitu kami memang menyadari bahwa Kementerian Desa maunya ya cepet aja kan kalau ngasih bantuan alat saja, tapi SDM-nya tidak disentuh dengan baik, tidak diberi kapasitas cukup untuk bagaimana alat itu biar sustain bisa dilakukan atau dijalankan dengan baik sehingga ada ketermanfaatannya. Karena kembali bahwa masyarakat desa beda dengan masyarakat desa di Jawa lainnya, untuk khususnya 3T tadi Pak Ono. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Yanu, terima kasih sekali pertemuan ini luar biasa, memberi peningkatan kami. Terima kasih, monggo. Pak Yanu, aku tambah info ke Bu Astuti ya, dikit. Ya. Bu, keywordnya tolong masuk ke YouTube, keywordnya Ono Center. Masukin keyword Ono Center, nanti di situ ada playlist internet untuk desa. Jadi itu dikasih tahu teknik bikin jaringan internet buat desa seperti apa. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kamera gua mah susah dah. Ya udah, matiin dulu kamera. Yang kedua, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua Bu, Papua itu contoh dunia Bu. Kalau iya, betul. Contoh 2. Jadi gini Bu. Kata kuncinya cari di Google, keywordnya adalah Open BTS, spasi Papua. Open BTS-nya nyambung, spasi Papua. Nanti Ibu akan nemu teman-teman di Bougainville, temannya Pak Heru Catur itu sebenarnya, temannya di Bougainville, mereka bikin Open BTS di Papua dan sudah beroperasi selama sekarang mungkin 6 tahun kali apa 7 tahun, nggak tahu. 6 tahun 7 tahun di sana. Jadi mereka bikin kayak Telkomsel sendiri di Papua, yang operasikan adalah guru SD di Bougainville itu, sekitar 9 jam dari Wamena. Mereka ngoperasin dan itu contoh dunia. Sekarang mereka lagi ngoperasin buat 13 desa apa gitu. Dan ini dari Kominfo
Jadi kemarin mereka minta tolong sama saya, no bisa nggak ajuin proposalnya ke Kominfo. Jadi Kominfo nerima proposalnya dan mereka dikasih izin sama Kominfo. Jadi sebetulnya kita bisa membuat jaringan seluler sendiri di desa oleh orang desa, dari orang desa untuk desa, dari desa gitu Bu. Keren Bu. Dan kita contoh dunia. Bapak, di dunia nggak ada ya, yang operasin gitu ya Bu. Itu di Bovendigul ya Pak, Kabupaten Bovendigul. Bukan ini di Wamena Pak Bu, di gunung di atas. Oh, Wamena. Ya, ya. Oke, Jayawijaya ya Pak? Iya Bu, Jayawijaya. Oke, siap. Gitu. Kebetulan program kami salah satunya kabupaten juga di Wamena Pak. Kemarin yang perang terus itu. Oh, jadi ya, oke lah. 12 jam dari Wamena yang itu ya. Siap. Tahu aja sih Ono. Terima kasih Pak Ono. Bu, kalau mau ntar email-emailan saya kenalin sama orangnya langsung juga bisa sih Bu. Ya, langsung dipanggil orang Bu. Baik. Ya. Baik Bapak, Ya, nanti kami mohon emailnya, nanti saya di Japri di chatting di sini untuk mohon alamat email. Terima kasih Pak Ono, sama-sama, luar Bu. biasa. Baik, terima kasih Bu Anastuti dan Pak Ono. Kita sudah bicara hambatan sebenarnya. Tadi kan kita 3 pertanyaan awal tentang identifikasi program dan kebijakan. 3 pertanyaan berikutnya lebih ke hambatan-hambatan yang kemudian pasti ini sangat banyak. Kemudian Infit ingin kita bisa bersama-sama mengidentifikasi lebih dalam dan di mana kita bisa berperan untuk kedepannya. Jadi nyambung ke soal hambatan, tadi sudah disampaikan beberapa problem infrastruktur, juga problem SDM, digital literasi, dan lain-lain. Mungkin dari tadi ada Mas Rama ya, tadi sempat angkat tangan tapi turun lagi. Mas Rama dari dari Daily Social. Ya tadi sebenarnya pengen nambahin yang basically udah disampaikan oleh Pak Ono sih, sebenarnya tadi udah komprehensif sekali dan banyak juga dari teman-teman yang sudah basically cover yang aku pengen sampaikan tadi kurang lebih. Tapi mungkin basically aku cuma pengen nambahin sedikit aja sih, mungkin kolaborasi dengan penyedia konten ya, karena kalau kita ngomongin soal digital divide kan nggak melulu soal availability sama affordability, nggak mungkin cuma masalah infrastruktur doang, tapi juga masalah relevance sama readiness dari orang atau usernya untuk pakai, right? Relevance dalam artian kontennya harus ada yang memang membuat mereka untuk meningkatkan daya hidup dari orang-orang tersebut. Datanya kalau nggak salah beberapa minggu lalu aku sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman juga dari petani di daerah yang punya mobile phone dan punya akses internet, cuma 10% yang mau menggunakan internet atau menggunakan handphonenya dia itu untuk belajar atau untuk meningkatkan taraf hidupnya dia dalam pekerjaannya dia dalam bertani. Sisanya dipakai hanya buat telepon, komunikasi seperti biasa. Artinya aksesnya sudah ada, it's available. Affordable of course, karena Indonesia salah satu yang termurah kan akses internet untuk mobile, juga salah satu yang paling murah di Southeast Asia bahkan di dunia. Tapi mereka nggak siap untuk punya literasi bahwa aku bisa belajar dari YouTube untuk misalnya biar crop saya tambah efisien atau bisa lebih optimize dan segala macam. Itu belum ada kemauan untuk ke sana atau belum ada pengertian untuk menggunakan digital sebagai sarana belajar. Sama memang yang kedua adalah memang konten untuk mereka belajar pun juga belum ada gitu. Kalau ke YouTube kan kayaknya isinya nggak jauh-jauh gitu dari anak milenial joget-joget gitu kan. Nah ini kan yang sebenarnya ada market yang sebenarnya gede banget gitu loh. Ketika kita membuat konten misalnya di YouTube untuk membantu petani, membantu nelayan dan segala macam. Konten-konten maksudnya konten nggak cuma untuk belajar ya. Misalnya kayak Amarta deh, for example, salah satu pelaku fintech ya. Dia memang spesifik untuk perempuan di daerah untuk bisa meminjam uang secara kolektif, peer-to-peer lending secara kolektif. Dengan adanya literasi bahwa komunitas ibu-ibu di daerah ini udah ngerti gitu, ternyata ada loh Amarta, kita bisa begini. Itu Amarta kalau nggak salah itu bahkan sampai meningkatkan lebih dari 50% dari income-nya dari ibu-ibu ini dari memberikan modal tersebut. Banyaklah ada startup lain juga yang dari sisi fintech, dari sisi education ada banyak lah yang memang nggak cuma menyediakan informasi tapi beneran bisa membantu meningkatkan pendapatan per kapita sama national income juga gitu loh untuk teman-teman di daerah yang memang selama ini memang kesulitan.
Gitu sih, paling aku pengen nambahin itu aja, sama mungkin Indonesia mungkin salah satu market yang memang gede banget. Jadi aku rasa memang pemerintah alone itu nggak mungkin bisa solve this issue. Menurut aku pendekatan bottom up itu juga bisa dieksplor juga gitu loh. Ketika pemerintah itu bisa semacam bisa memberikan akses ke teman-teman dari mungkin industri teknologi secara general gitu loh. Siapa yang mau interaksi dengan masyarakat desa, karena dari sisi startup atau dari sisi korporasi, dari BUMN atau BUMD segala macam, mungkin BUMD nggak terlalu sih, mungkin BUMN sama startup kali ya, mereka butuh akses ke user ini yang di daerah yang bottom of the pyramid gitu loh, meskipun mungkin ARPU-nya kecil tapi volume-nya luar biasa besar. Nah ini juga kan kalau sering baca-baca berita startup juga belakangan ini kan mulai banyak startup yang ngincernya warung, digitalisasi warung. Right, ini nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Jawa, di luar itu gede banget. Tokopedia udah masuk, Gojek sudah masuk ke sana, Bukalapak udah masuk ke sana, itu yang gede-gede. Belum lagi startup baru yang kecil-kecil yang masuknya ke pasar UKM ini, warung ini juga luar biasa banyak. Jadi menurut aku bisa kombinasi antara top down dari pemerintah, tapi bottom up-nya juga mesti jalan. Minimal kalau pemerintah mau terlibat bisa memfasilitasi ini kayak semacam ngejagain jangan sampai perlindungan konsumen juga ya dari sisi itu sih kalau dari aku. Thank you. Terima kasih Mas Rama. Jadi marketnya masih luas, kemudian kontennya masih minim. Jadi kita perlu melihat itu sebagai peluang juga untuk dimanfaatkan teman-teman yang bergerak di startup dan juga mungkin edukasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Jadi tadi Mas Kang Gustaf juga menyinggung soal Cipta Gelar. Saya juga pengen dengar lagi. Mungkin Cipta Gelar bisa jadi contoh juga bagaimana infrastruktur dan konten tadi bisa ketemu. Apakah mungkin bisa sharing sedikit, Kang Gustaf? Oke, terima kasih Kang. Bicara tentang hambatan, mungkin saya bisa selintas cerita proses ya, supaya kebayang tantangannya kalau mau bikin infrastruktur internet berbasis komunitas di desa atau tempat terpencil tuh gimana gitu. Ini Kasukuan Cipta Gelar tuh kan nggak jauh-jauh amat lah, masih di Jawa Barat, perbatasan Banten, mungkin sekitar 10 jam dari Jakarta. Nah, untuk bikin infrastruktur internet di sana, sebetulnya prosesnya kita mulai dari 2014. Waktu itu ada kebutuhan dari warga karena memang jaringan seluler di sana kurang bagus, terus kebutuhan komunikasi meningkat. 2015 kita coba dengan teman-teman relawan TIK Sukabumi, tapi sayangnya nggak berlanjut. 2016 tuh kita mau coba Open BTS, karena waktu itu Pak Ono bikin workshop Open BTS di ITB, terus kita lihat, wah ini kayaknya oke juga nih, gitu. Terus bareng sama ICT Watch, cuma sayang waktu itu ada kendala dana, karena ternyata untuk perangkat Open BTS itu juga nggak murah gitu ya. Nah, akses internet baru sampai ke Cipta Gelar itu pas pada saat kita bikin eksperimen. Jadi 2016 begitu mentok, Pak Ono waktu itu menyarankan, ya udah jangan coba Open BTS, coba pakai wireless, pakai radio. Nah, kita eksperimen pakai radio 2018 itu berhasil, cuma tantangannya kan topografi atau konteks geografisnya lumayan ya. Pegunungan, banyak kanopi pohon-pohon dan lain sebagainya. Jadi untuk pasang tower dan lain sebagainya kita rada akrobat tuh 2018 sampai akhirnya nyampe internet ke sana. Dan dari Kampung Cipta Gelar 2019 itu kita perluas ke 10 dusun dengan dukungan dari APC. Nah, alhamdulillah dari situ pendekatan kita kan selalu human first gitu. Jadi kalau mau ada akses internet yang bagus bisa dikelola oleh warga, SDM-nya mesti kita siapin. Jadi sepanjang 2019 itu kita bikin banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan sampai akhirnya sekarang dari 1 dusun ke 10 dusun, sekarang udah menjangkau 29 dusun. Alhamdulillah akses warga untuk menggunakan internet itu pakai jualan voucher internet gitu ya. Jadi warga bisa menentukan sendiri berapa banyak bandwidth atau berapa biaya yang mereka mau keluarkan untuk internet. Dan alhamdulillah user hariannya kurang lebih sekitar 500 sampai 900 user. Terus kita setiap bulan tuh udah bisa nabung 5 sampai 10 juta dari hasil penjualan voucher. Nah, tabungan ini kita reinvestasi untuk pelatihan, untuk beli perangkat. Kalau misalnya kayak kemarin ada 1 tower kesambar petir, kita langsung ganti perangkatnya supaya akses internetnya nggak terputus gitu. Nah,
dari situ sih sebetulnya kita lihat bahwa ya itu tadi, kalau misalnya masang tower tuh gampang, 1 minggu 2 minggu kalau misalnya lokasinya udah ketemu tinggal pasang jalan gitu ya. Tapi untuk memastikan penggunaan internetnya itu produktif dan bermakna, ini yang PR-nya mungkin perjuangan sepanjang hayat gitu. Karena sampai sekarang begitu layanan internetnya udah menjangkau dusun-dusun yang terpencil, PR kita kan gimana caranya kita bisa pastikan di setiap dusun itu ada teknisi-teknisi lokal yang dapat membantu warga kalau misalnya ada masalah-masalah jaringan, ada masalah kendala akses internet dan lain sebagainya gitu. Itu kenapa di Cipta Gelar akhirnya kita putuskan atas rekomendasi dari teman-teman waktu itu, termasuk dari APC dan FCO, kita bikin training center. Jadi sekarang hampir setiap bulan di Cipta Gelar itu ada pelatihan-pelatihan, entah itu pelatihan yang berhubungan dengan administrasi jaringan, pelatihan bisnisnya, pelatihan administrasinya, termasuk pengembangan dengan kelompok tani di sana gitu. Jadi sebetulnya begitu akses internetnya ada, yang harus dipastikan itu gimana caranya supaya internet itu memang betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermakna gitu ya. Sejauh ini layanan internet di sana selain untuk administrasi pemerintahan adat juga dipakai untuk pembelajaran jarak jauh untuk komunitas-komunitas kelompok tani di sana, terus juga untuk penanganan pandemi, untuk monitoring mobilitas warga di sana, terutama yang keluar masuk. Dan PR yang penting itu ya itu tadi, produksi dan distribusi pengetahuan lokal, karena benar banget warga di pedesaan dan tempat terpencil itu sebetulnya perlu konten-konten yang relevan untuk menjawab tantangan-tantangan dan persoalan yang mereka hadapi gitu. Jadi kalau misalnya memang ada konten-konten lokal yang diproduksi, saya kira ke depan teman-teman Kemendikbud, Kemendes, kerjasama dengan Kominfo, mestinya juga menaruh perhatian khusus pada upaya-upaya untuk memperbanyak konten-konten lokal yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Gitu. Nah, proses yang panjang ini di Indonesia, topografinya macam-macam, Pak Ono bisa cerita lebih detail tuh. Ada yang datar, ada yang pegunungan, ada yang mana. Jadi kalau hambatan dari mulai hambatan geografis sampai ke perangkat, sampai kendala sumber daya, mungkin itu kita bisa uraikan secara detail gitu. Cuma kalau berdasarkan pemetaan kesenjangan digital yang kita lakukan, sekurang-kurangnya akses internet hambatan yang paling kerasa kalau di pedesaan itu ya either infrastrukturnya nggak ada, atau memang perangkatnya tidak terjangkau, atau perangkatnya ada, ya aksesnya ada tapi tidak bisa dimanfaatkan. Terus sumber-sumber pengetahuan dan konten lokalnya nggak ada, jadi memang deadlock aja gitu semua. Jadi kalau misalnya ke depan kita mau mengatasi hambatan-hambatan itu, ya mungkin intervensinya mesti tailor-made juga tiap daerah, solusi dan pendekatannya lain-lain gitu. Sekarang kita lagi coba di Cipta Gelar dan di Kecamatan Ciracap. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di Palu dan di Donggala gitu. Kita pengen tahu juga, karena solusi-solusinya pasti solusi lokal sih, nggak ada yang generik dan bisa mengatasi semua masalah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Gustaf. Mbak Ratih ya ingin menyambung juga. Silakan Mbak Ratih. Terima kasih Mas Yanu. Sedikit menambahkan saja, tadi masih terkait dengan informasi yang disampaikan Pak Ono. Terima kasih sebelumnya Pak Ono, menarik sekali informasinya dan sesuai sekali dengan program dari kami, Digital Access Program British Embassy, dengan bermitra dengan Kapal Perempuan ya. Jadi memutuskan untuk menggunakan radio karena memang ada keterbatasan akses internet. Nah kemudian ternyata setelah diputuskan dengan menggunakan radio, masih terjadi kendala dengan pembentukan radio komunitas. Tadi disebutkan Pak Ono kan sebenarnya ada tiga frekuensi yang bisa digunakan di radio komunitas, tapi kebetulan tiga-tiganya mengganggu penerbangan. Jadi frekuensi tersebut berbahaya untuk penerbangan. Jadi sebelum mengetahui hal tersebut juga sudah diputuskan untuk melakukan pendekatan dengan melaksanakan program dengan podcast, yaitu dengan memanfaatkan podcast, merekam dari materi-materi yang ada, kemudian distribusikan melalui podcast. Nah, jadi menanggapi dari informasi Pak Ono, kok dengan offline
akses atau internet offline tadi ya dengan membentuk server lokal itu memang jadi alternatif tersendiri atau mungkin bisa menjawab masalah yang terjadi di daerah-daerah yang akses internetnya susah gitu. Tapi ada kendala lagi mungkin seperti yang dihadapi di Pangkep, programnya Kapal Perempuan, mereka juga punya kesulitan dengan akses listrik yang tidak lancar itu tadi. Jadi kalaupun membentuk server lokal atau offline server tadi itu juga ada kendala di listriknya. Jadi untuk pengadaan alat-alatnya dan segala macam. Cuma ya itu hanya masukan aja atau sharing aja hambatan yang terjadi di daerah. Mungkin nanti kalau Pak Ono melakukan riset lebih jauh itu mungkin bisa jadi masukan Pak Ono dan bisa sharing informasinya. Jadi bisa kami sampaikan juga ke daerah-daerah yang seperti yang dipangkep. Itu sih Pak. Makasih. Makasih Mbak Rati. Pak Ono mau merespon Pak? Ya. Jadi frekuensi penerbangan 108 ke atas itu penerbangan memang betul. Jadi kalau filter dari pemancarnya bagus, sebetulnya nggak ganggu penerbangan, apalagi kita powernya kecil. Jadi sebenarnya ya ini harus ngomong sama orang elektronik. Kalau kita ngukur bisa kelihatan apakah ganggu atau tidak. Kalau pemancarnya jelek memang bisa ganggu sih. Kalau enggak sebenarnya nggak akan ganggu. Itu satu. Terus tentang internet offline itu, kalau kita pakai solusinya Pak Heru Catur dari ICT Watch, pakai yang namanya Raspberry Pi, itu colokan powernya power handphone loh. Jadi bisa dinyalain pakai power bank loh, hati-hati. Jadi solusi yang paling gilanya adalah pakai power bank. Tapi power bank kan terbatas nanti listriknya. Jadi biasanya kita sambungin juga ke solar cell sih. Jadi pakai solar cell, campurin ke power bank, beres. Masalah solve. Cuman kalau mau yang lebih bagus, agak gede powernya, jangan pakai itu. Soalnya itu kan cuma 5 volt. Jadi pakai yang kalau bisa dirubah jadi 220 volt gitu. Ada solar cell yang 220 juga ada sih. Gitu. Itu aja dari saya. Makasih Pak Yanu. Baik, makasih Pak Ono, Mbak Rati. Tadi Kang Gustaf juga cerita proses untuk mengintervensi komunitas dengan internet juga ternyata tidak pendek. Ya, lama itu. Tidak singkat. Paling lama adalah bikin orang. Nggak ada jalan pintas itu. Nggak ada jalan pintas. Makanya kuncinya di manusia, bukan di barang sih sebenarnya. Bukan di barang. Jadi teknologi bisa didapatkan dengan mudah, tapi kalau orangnya nggak dibangun, akan sulit berkelanjutan. Baik, saya juga mengundang teman-teman Research Fellow untuk berbagi pengalaman dan juga pemikirannya. Karena Infit juga pengen tahu tadi setelah mendapatkan identifikasi masalah, mungkin kalau kita pengen ikut urun rembuk dalam penetrasi internet maupun solusi-solusi di lapangan yang sesuai kebutuhan masyarakat, mungkin masih perlu banyak hal yang dipetakan bareng-bareng. Teman-teman, silakan, ada Mas Sidi sudah angkat tangan dan Mas Ari. Mas Sidi dulu, silakan Mas. 5 menit Mas ya, maksimum. Iya. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Selamat pagi buat selamat siang ya waktu Indonesia ya. Salam kenal, saya Sidi. Saya saat ini peneliti di Universitas Gent di Belgia. Ini topik yang menarik. Saya masih 4:30 pagi, tapi it's okay. Ini di ruangan kamar anak saya, komputer anak saya. Jadi gini, kemarin itu saya sempat diskusi sama beberapa kolega saya yang dari African Platform. Jadi saya mendapatkan beberapa aspek menarik dari mereka, insight untuk bagaimana dari mereka yang dikategorikan sebagai diaspora itu membantu peran pemerintahnya untuk Afrika dari berbagai negara. Jadi ketika mereka diaspora Afrika di luar negeri, jadi itu mereka bersatu, mereka tidak memperdulikan mereka itu dari negara mana. Jadi mereka dikategorikan sebagai satu hub African. Nah, ketika mereka di sini di luar negeri itu, mereka tuh banyak interaksi dengan calon-calon investor atau bisnis yang tertarik untuk investasi di negaranya, baik itu di Kenya, Tunisia, Senegal dan sebagainya. Akhirnya semakin banyak investasi yang bisa mereka datangkan itu untuk pembangunan internet di desa. Salah satunya adalah mereka bukan hanya untuk di sektor pendidikan, tapi juga untuk sektor kesehatan. Karena itu yang sangat penting, mereka mempromosikan bahwa access to air, access to health itu sangat minim, bagi mereka itu bisa
mereka resilient dari desa itu, mereka bisa memperkuat dirinya, mereka bisa untuk ya inilah dengan konsepnya SDG, no one left behind. Jadi salah satu aspek yang mereka tekankan itu kalau ketika suatu negara itu sudah menerima tujuan pembangunan berkelanjutan, jadi dengan konsep tidak ada yang tertinggal, itu pun yang dicantumkan dengan internet itu. Jadi mereka bilang bahwa tidak boleh satu desa itu tertinggal untuk akses internet. Itu juga tertuang dari goal nomor 9-nya mereka. Mereka kemarin sebut itu bahwa di goal nomor 9 itu mereka memperjuangkan. Nah kalau kita lihat dengan programnya Kemendes PDT, itu kan saat ini juga mereka sangat Kemendes itu sangat pro untuk pembangunan SDG dari desa. Nah ini salah satu poinnya, poin nomor 9C tepatnya. Nah sehingga saya melihat bahwa bagaimana internet dari desa ini belum tahu terlihat di Indonesia dari rencana aksi nasional itu di embedded dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, bahwa semua orang itu, kalau kita ngeliat refleksi dari Afrika itu ya, kemarin kolega saya, bahwa ini adalah suatu program akses buat semua warga Indonesia itu berhak untuk kepada akses internet. Nah itu sebagai sebuah rencana strategi aksi nasional akhirnya berbuah kepada kebijakan publik. Jadi ketika ada kebijakan publik, ada enforcement dari top untuk ke bawah, akhirnya itu bisa menjadi sebuah stimulan kepada daerah-daerah lainnya di akhirnya ya seperti trickle down effect dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ya itu demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Sidi dari Belgia atas masukannya. Saya rasa itu memang nyambung sekali dengan SDGs dan agenda-agenda yang kita usung bareng di Invit juga. Mungkin saya sambung dulu ke Mas Ari. Ada yang lain yang... Halo. Halo. Suara saya bisa kedengaran ya? Kedengaran. Oke, baik. Makasih, Mas. Saya dari pemaparannya itu menarik sekali ya. Terutama tadi penekanan pada local solution gitu, karena saat ini saya dengan teman-teman di lembaga saya sedang menyiapkan satu program untuk anak-anak dari keluarga migran itu di NTT, karena di sana ada banyak sekali desa yang tinggal itu hanya nenek-nenek dan anak kecil, karena semua yang usia produktif itu merantau ke Malaysia ataupun ke banyak ke tempat-tempat lain menjadi pelaut ataupun ini, dan banyak juga yang menjadi korban dari human trafficking. Jadi banyak dari mereka sudah tidak bisa mendapatkan kontak dengan orang tuanya dan seperti itu. Salah satu kendala yang kami hadapi di sana karena itu tadi memang tidak ada orang yang bisa diajak untuk misalnya bicara tentang solusi IT kira-kira ataupun pilihan-pilihan teknologi yang gitu. Dan kami lihat yang potensial kemungkinannya adalah gereja. Karena gereja yang masih institusi yang cukup intek dan hidup di tengah-tengah mereka, jadi fokusnya yang kami coba lakukan adalah menyiapkan manusia, dan saya kira itu juga kaitannya dengan untuk agenda riset teman-teman di Invit ini. Saya mengusulkan juga fokus pada mengidentifikasi local champions, karena kalau seperti kita dengar tadi dari Pak Ono atau dari teman-teman, ada banyak sekali sebetulnya inisiatif-inisiatif lokal yang saya kira sangat penting untuk dihubungkan begitu. Jadi saya membayangkan kalau riset ini juga sekalian menjadi semacam participatory action research gitu ya, untuk menjadi proses membangun network building dari para local champions dalam mendorong solusi-solusi lokal tersebut. Itu dari saya, Mas Yan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ari. Ya, local champion ini memang penting, best practice. Kita sebenarnya dalam rangka itu juga kita mendengarkan pengalaman teman-teman semua di sini, belajar langsung dari ahlinya supaya kita nggak harus tertatih-tatih itu, bisa langsung menerobos jalan-jalan yang sudah dialami oleh para pelopor. Nah, dari undangan yang kemarin disebar, mungkin masih ada dari teman-teman undangan yang belum sempat bicara kah, dari Abjati atau dari Asosiasi Jasa Internet Indonesia, apakah hadir? Kalau
hadir mungkin bisa ikut sharing tentang apa yang kita diskusikan pagi hari ini. Kalau enggak, teman-teman yang lain saya persilakan juga untuk angkat tangan atau menyalakan mikrofonnya jika ingin menyampaikan. Jadi tadi kita sudah mendapatkan identifikasi program, kebijakan, hambatan, peluang-peluang, tapi mungkin masih ada yang belum tercover, yang belum disampaikan oleh para rekan-rekan kita sebelumnya. Mungkin dari Infit ingin juga bertanya. Tadi sempat ada Mas Wahid menanyakan soal anggaran. Jadi ini juga pertanyaan yang cukup menarik. Sebenarnya seberapa mahal atau seberapa murah kalau kita ingin menyediakan internet ataupun layanan dasar lainnya di masyarakat pedesaan atau tertinggal tadi. Mungkin ada yang mau memberikan gambaran dari pengalaman masing-masing. Dari sisi berapa duit yang kita perlukan. Kalau dari sisi dana mungkin relatif bisa murah banget dan bisa mahal banget, Mas. Tapi ya itu tadi yang pertama harus kita identifikasi itu kan pertama apakah memang di wilayah terkait itu ada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan akses internet. Nah, sebetulnya kan akses internet atau akses terhadap informasi atau pengetahuan ini juga sebetulnya alternatifnya banyak, bisa pakai radio, bisa pakai internet offline. Jadi sebetulnya sekarang pilihan teknologinya banyak gitu. Cuma kalau saya coba bikin kelompok-kelompoknya gitu, mungkin kalau misalnya kita mau mendorong akses layanan internet untuk masyarakat rentan atau di masyarakat di pedesaan atau tempat terpencil, pertama ya kita harus lihat kembali payung kebijakan dan regulasinya seperti apa, karena sektor telekomunikasi ini memang sangat highly regulated lah gitu ya, karena dia bersinggungan dengan banyak hal. Terus pilihan-pilihan teknologi dan model bisnisnya seperti apa, karena masyarakat kita udah kadung dijejali ide bahwa untuk meningkatkan penetrasi internet ke wilayah terpencil itu solusinya adalah internet gratis. Nah, ini jadi masalah begitu masuk ke isu internet gratis, yang nanggung biaya perawatan infrastruktur siapa, yang nanggung biaya bandwidth siapa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sebelumnya kan pemerintah kita coba pakai subsidi lewat program Emplik apa segala macam, tapi ternyata subsidi itu bukan solusi. Nah, kita ngelihat ke depan memang mau nggak mau kita harus coba cari tuh berinovasi untuk mengembangkan bisnis model yang memang bisa beroperasi secara inklusif di pedesaan gitu atau di tempat-tempat terpencil. Dan feeling saya sih bisa jadi solusi di Ciptagelar itu unik dan bisa beda dengan solusi di Papua misalkan. Nah, yang harus kita bangun itu kan memperkaya pengetahuannya. Katakanlah di Papua, di Wamena ada Open BTS, itu bisa beroperasi. Kebetulan waktu Rural ICT Camp kemarin ngasih kuliah tuh teman-teman di Wamena, gimana mereka mengelola Open BTS di sana gitu. Jadi ke depan saya rasa jejaring dan aktivitas berbagi pengetahuan di antara para pelaku dan pegiat internet komunitas ini juga sangat diperlukan untuk saling menginspirasi dan menguatkan inisiatif masyarakat yang udah ada. Kalau misalnya kita tarik ke belakang kan sebetulnya layanan internet yang terjangkau untuk masyarakat itu ya rata-rata adalah layanan internet yang memang dikembangkan oleh komunitas. Kami mencoba menelusuri sejarahnya gitu ya, dari mulai awal Pak Ono dan kawan-kawan bikin warnet, bikin RT RW-net, dan sebetulnya model-model pengelolaan yang kita kembangkan sekarang itu sebetulnya terinspirasi dan juga mencoba untuk mereplikasi model-model itu gitu. Terima kasih. Baik, Kang Gustaf. Jadi kalau secara regulasi misalnya komersialisasi internet di level lokal itu tidak ada masalah ya? Atau ada hal-hal yang perlu dicatat kalau kita ingin... Kalau dari sisi regulasi sih, kalau ngobrol sama teman-teman APJI, ya Indonesia termasuk yang lumayan terbuka ya, karena ada kebijakan subnet. Terus ternyata pas ngobrol sama teman-teman di Kemendes waktu Rural ICT Camp kemarin, BUMDes pun sebetulnya bisa diarahkan menjadi ISP gitu, selama memang
memang dia punya kemampuan teknis untuk mengelola itu. Terus kalaupun hanya untuk tingkat lokal, udah ada kebijakan subnet gitu ya, bisa langsung kerjasama dengan ISP untuk menyediakan layanan internet secara legal gitu. Jadi sebenarnya alternatifnya ada banyak, tapi mungkin juga perlu kita identifikasi sih apakah diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang spesifik untuk kebijakan yang afirmatif untuk menyediakan layanan internet di pedesaan dan tempat terpencil supaya bisa mempercepat proses penetrasinya gitu, karena memang sekarang kan kebutuhannya udah sangat mendesak ya. Ini nambahin aja urusan regulasi. Jadi siapa no? Intinya gini dah, di peraturan di Undang-Undang Telekomunikasi semua yang ngasih layanan ke masyarakat harus dapat izin Kominfo. Intinya itu aja sih. Jadi sebetulnya harus punya lisensi ISP sebetulnya semua. Nah sekarang Rudiantara bikin lobang tuh di situ, gara-gara Heru Catur. Jadi yang bikin gara-gara Heru Catur sih sebenarnya. Jadi Rudiantara bikin lobangnya gini. Jadi saya bikin lobang yang pertamanya dulu Wi-Fi 2,4 sama 5,8 GHz free. Jadi sekarang Wi-Fi-nya udah free. Jadi kalau kita gelar Wi-Fi nggak perlu izin. Pada zaman dulu kala izinnya adalah sekitar 22 juta rupiah per tahun per Wi-Fi. Pada zaman dulu kala segitu izinnya. Bayarannya ke Kominfo segitu, 22 juta rupiah per tahun per Wi-Fi. Kemudian kita berjuang dan kita kasih lihat di Swiss segala macam bahwa kita bisa bikin internet murah dengan Wi-Fi segala macam. Akhirnya menterinya Pak siapa yang itu teh jadi lupa. Jadi dia tanda tangan putusan menteri bebas Wi-Fi. Jadi Wi-Fi udah bebas nih. Tinggal masalah ISP. ISP masih harus izin, cuman Rudiantara bikin lobangnya kira-kira gini, kalau Anda eksperimen jaringan di desa, tinggal kasih proposal ke Kominfo, silahkan digelar itu jaringannya, tapi tidak boleh komersial. Jadi kuncinya di situ. Jadi jangan komersial, boleh digelar di desa. Bikin proposal ke Kominfo pasti diterimanya sih sebenarnya. Udah itu aja sih. Jadi kata kuncinya eksperimen, proposal Kominfo, tidak komersial. Tidak komersial, itu aja. Dan yang keren waktu itu kita tanya kan ke Kominfo, ke Ismail waktu itu. Kita boleh pakai frekuensi mana? Kan pertanyaan kayak gitu, frekuensi mana? Suka-suka lu, yang mana aja yang lu pakai. Jadi kita boleh pakai frekuensi 2G, 3G, 4G, 5G, boleh pakai Wi-Fi, suka-suka lu lah. Asik. Negara ini bebas merdeka, asik, keren, Bo. Internet merdeka. Baik, makasih Pak Ono. Pak Yanu, saya mengingatkan aja Pak Yanu, terkait tadi Pak Gustaf anggaran ya. Tadi kan di awal diskusi kita kami sudah menyampaikan terkait penggunaan prioritas dana desa. Tadi kan sudah bisa untuk infrastruktur telekomunikasi, kemudian listrik, begitu ya. Ada 2 pendukung untuk internet ini yang bisa dilakukan. Namun harus melalui musyawarah desa. Nah, ada jadwal tertentu, bulan-bulan tertentu harus segera masuk usulan masyarakat desa itu, yaitu paling telat adalah Mei. Jadi, kalau memang ini kita jadikan bahwa sumber anggaran salah satunya melalui dana desa, karena dana desa kan ini semuanya dapat ini Pak Yanu, bahwa kita punya desa 74.953. Nah, kalau memang desa-desa itu mau menyelenggarakan desa internet atau desa digital atau smartphone, apa aja lah namanya sebutannya. Nah, segera diusulkan di dalam musyawarah kampung, kemudian masuk ke desa, kemudian masuk di dalam APB desa. Nah, itu harus ditetapkan dengan suatu keputusan bupati atau wali kota. Itu saran kami. Dan terkait Pak Gustaf, tadi BUMDesa boleh menjadi salah satu unit usaha desa yang memang sudah dikukuhkan dia berbadan hukum. Dengan ditetapkannya PP 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Jadi saya rasa kami menyambut baik apabila ini mau dibumdeskan, maksudnya usahanya apa, nanti tergantung musyawarah desa masyarakatnya maunya kemana, monggo dikemas dalam bentuk BUMDesa tadi. Nah,
kaitannya untuk keberlanjutan tadi operasional dan maintenance. Kita bisa nyampein alatnya, kasih bantuan gratis, tapi bagaimana sustainability dari manajemennya atau OM-nya ini harus dipikirkan. Salah satunya yaitu tadi melalui BUMDes. Dan satu lagi terkait Pak Sidi tadi, ternyata memang Pak Menteri kita sangat concern terhadap SDGs. Nah, pengejawantahan itu Kementerian Desa telah mengeluarkan SDGs Desa, di mana menambahkan kelembagaan dan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, dari SDGs yang 17 item itu, kegiatan yang kita diskusikan pada hari ini masuk di SDG 9, yaitu ketersediaan desa terkait infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Jadi kembali pada kesesuaian kebutuhan masyarakat. Mungkin kalau di Papua adalah yang sangat dasar, sangat basic. Tapi kalau yang mungkin di luar itu sudah menuju bagaimana meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Itu tambahan dari kami, Pak Yanu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Anastuti. Itu sangat pas ya, bahwa kalau kita butuh keberlanjutan, dana desa bisa diusulkan untuk tadi misalnya teknisi lokal bisa dibiayai dari situ, infrastrukturnya bisa perawatan dari situ dan seterusnya. Terima kasih banyak Bu Anastuti sudah mengingatkan kita semua. Ada Mbak Marlis yang angkat tangan. Mungkin teman-teman lain yang belum sempat bicara juga, sebelum sempat menyampaikan pendapat, kita masih ada waktu, mungkin boleh juga untuk angkat tangan. Mbak Marlis, silakan Mbak, mungkin ada respon atau tanggapan. Ya, terima kasih banyak Mas Yanu. Mohon izin semuanya, perkenalkan saya Marlis. Senang sekali bisa join ya, karena wah banyak sekali insight dari berbagai sektor. Saya big fan of multi-sector partnership. Dan itu juga yang saya kira untuk inisiatif yang ingin dibikin ini ya. Mungkin ini sekaligus poin dan pertanyaan juga nanti ke Bapak Ibu semua, kira-kira gimana untuk move the needle. Mungkin yang pertama karakteristik komunitasnya yang ingin diintervensi ini ya, yang spesifik gitu, seperti apa, lalu bagaimana sih modelnya yang ingin dikembangkan ya, yang kemungkinan bisa misalnya dimodel atau diduplikasi di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik yang sama. Saya kira itu bisa jadi untuk move the needle itu ke sana. Dan pertanyaan saya ke para expert di sini, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu semua, kira-kira apa ya karakteristik itu yang mungkin belum tersentuh, belum terinnovate sebelumnya, baik oleh mungkin pemerintah, masyarakat sipil, juga oleh bisnis, dunia bisnis gitu. Lalu dari situ mungkin pastinya ya, seperti saran dari Bapak Ibu tadi semuanya tentang partnership dengan tadi SDGs itu di level desa itu menarik sekali. Kita bisa pakai itu untuk konsep implementasinya gitu. Nah, tadi pertanyaan saya ke Bapak Ibu, kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu semuanya, karakteristik komunitas yang akan diintervensi yang mungkin belum tersentuh dan bisa kita kerjakan itu yang seperti apa gitu. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marlis. Mungkin teman-teman ingin mencoba merespon dari pertanyaan Mbak Marlis soal karakteristik komunitas yang belum tersentuh. Saya Mas Yanu. Silakan Pak Sudan, monggo. Jadi dari mungkin sedikit mencoba membaca dari berbagai input nyambung Pak Ono. Pak Ono, kita ketemu, long time no see you. Siapa? Dulu Nusanet Pak Ono bidannya, sekarang. Iya. Sekarang udah tua kita. Saya kira gini, ada beberapa tipologi yang mungkin bisa digunakan untuk mengklasifikasi sebagai agenda riset. Pertama yang Pak Ono tadi sebutkan, pendekatan demand driven yang kemudian menghasilkan beberapa terobosan, albeit in a small scale, tapi tidak small banget.
Jadi apakah disebut teknologi driven atau simple teknologi driven whatever, dan ternyata it work gitu dan bisa gitu. Pertanyaan bagi tipologi ini adalah how to make it large scale. Dari satu kecamatan menjadi satu kabupaten, dan mungkin untuk pertanyaan risetnya adalah under what condition yang demand driven ini, yang model Cipta Gelar dan yang tadi Pak Ono sampaikan di daerah Wamena, itu bisa dibuat large scale sehingga bisa disebut optimarum. Apakah satu provinsi dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan yang tadi Theovan sebut dengan Pak Rama, under what condition-nya kita sudah tahu jika ada kemitraan bersama antara negara atau badan-badan negara, kementerian dan lain-lain dengan sektor swasta, sehingga yang kehilangan pekerjaan atau yang yang tidak punya akses dengan pendapatan dan lain sebagainya, atau skill yang urgent tapi tidak bisa diakses baik karena daya beli dan lain sebagainya, kemudian bisa disediakan. Nah, tipe ketiga sebetulnya sebelum itu sebenarnya masalahnya adalah bagaimana mendorong pengertian dan literasi yang cukup mendalam di kalangan pemerintah sehingga ada willingness dan ada insentif untuk menggunakan baik teknologi pertama, baik demand driven dan teknologi driven yang tadi disebutkan Pak Ono dan Cipta Gelar, maupun yang tadi disampaikan oleh Theovan, ya, dalam skala yang optimum juga gitu, sehingga digital divide itu bisa secara signifikan dikurangi. Dan yang ketiga sebetulnya menurut saya dari segi agenda penelitian dan juga nanti pemecahan masalah adalah redefinisi dari akses itu sendiri. Seperti tadi kata Pak Ono, kalau kita kekeh ngotot dengan SD SMP pakai internet seperti yang ada sekarang, ya nggak bisa gitu. Yang bisa adalah, nah tadi seperti itu, dibuat server lokal dan semua ilmu ditaruh di server lokal sehingga akses bisa terbuka. Gitu. Nah, usul saya sederhana, barangkali agenda penelitian itu satu, tapi yang kedua yang dititipkan oleh Pak Ono adalah agenda problem solving, dalam arti membuat regulasi yang enabling kepada praktek-praktek yang sudah terjadi atau inisiatif-inisiatif yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, bagaimana kita membuat kepekaan di kalangan atau kesadaran di kalangan KL, seperti tadi kasus Kemendikbud maupun kasus yang lain, agar kebiasaan untuk cross learning di antara teknologi dengan pemberdayaan atau teknologi sosial itu bisa terus-menerus terjadi. Kelihatannya silo-silo atau ketidaktahuan di antara berbagai pihak ini juga yang saya kira menjadi sangat menghambat gitu. Dan bagaimana kita memecahkan itu gitu, sehingga apa yang sudah dibuat Pak Ono, apa yang sudah dibuat Gustav dan teman-teman lain itu bisa real time, itu bisa diadopt oleh pihak lain gitu. Dan platformnya seperti apa saya kurang tahu. Tapi intinya saya kira penelitian harus bisa memberi kontribusi, yang mana yang visible dan yang mana yang desirable sekaligus. Nah, itu yang menurut saya jika agenda penelitian kita ini bisa di satu sisi mencatat yang ini visible dan desirable, terus
yang ini masih kendala, tapi bagaimana bisa diatasi and under what condition ini bisa diatasi sehingga digital divide ini dalam beberapa definisi ini bisa diminimalisir dan dapat dibayangkan dan secara terukur dapat dibayangkan dalam waktu tertentu sudah bisa dikurangi secara signifikan. Saya kira itu dari saya, Mas Yanu, beberapa take away yang terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Tadi saya sebenarnya minta Pak Sugeng itu di penutupan itu supaya pas merangkum semuanya. Ya udah kita tunggu. Bantu kan. Sudah disampaikan di awal. Jadi memang dari awal tadi kita sudah dari berbagai spektrum, dari mulai empirik di lapangan sampai di regulasi, juga yang di tengah-tengah yang masih banyak pertanyaan terkait dengan konten, terkait dengan peluang dan lain-lain. Sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul di Indonesia mungkin 11.08 ya. Kita masih ada waktu sebenarnya. Teman-teman yang belum menyampaikan pendapat masih saya persilahkan. Silakan mungkin kita masih ada waktu, mungkin 2-3 orang lagi kalau ingin menyampaikan yang belum bersuara. Di sini banyak nama, yang ada Reza, ada Mas Agung, ada Fahmi, dari Mas TTS Andi. masih kader itu. Ada seniornya takut. Itu aku pengen respons ke Bu Marlis itu dikit. Oh ya, boleh Pak Ono. Sambil yang lain silakan angkat tangan ya. Ya. Jadi kalau saya sih sederhana aja, yang bisa langsung kita kerjakan dan langsung impact-nya gede sebetulnya ngobrol. Bingung ya? Ngobrol sama orang-orang di desa tadi. Gitu. Kalau saya kebetulan caranya gampang banget, saya tinggal nge-tweet, lu pada bikin RT RW nggak? Kasih laporan ke gua dong. Dan saya berhasil ngumpulin informasi dari mereka berbentuk tulisan, berbentuk foto, saya taruh di wiki saya. Cuman alamatnya agak susah nih. Ntar saya coba cari, ntar saya posting di chatting. Jadi mereka bikin, dan intinya sederhana dari ngobrol itu. Satu, memang harus ada niat. Kedua, harus ada local champion sih. Jadi nggak bisa kalau nggak ada orang yang memang mimpin di desa itu, yang mau ngerjain itu semua, nggak jalan. Itu Gustaf tuh local championnya kepala desanya, jadi keren banget, dia bisa gerak. Jadi harus ada local champion itu. Kalau nggak ada nggak jalan sih. Gitu aja sih. Jadi kuncinya ngobrol sih sebenarnya. Kalau bisa tidur di desa itu. Berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai hidup dengan mereka, sampai tahu, oh masalah paling besarnya kuncinya ada di sini gitu. Saya kasih contoh satu aja ya. Teman-teman di Andri Johandri, temannya Heru Catur itu di Pemalang. Dia sampai kawin sama orang Pemalang. Akibatnya 200 desa di Pemalang nyambung ke internet. Gitu. Jadi harus kawin. 200 desa. Iya. Satu perkara. Coba ada 100 kawin itu. Jadi kepala desa bisa itu Pak langsung. Teknisi kita juga ada yang nikah sama warga Ciptagelar, Pak Ono, diculik ke sana. Waduh. Wah, kalau gitu gua nggak bisa ke sana dong. Ntar gua diculik kan ada apa? Baik. Makasih. Mas Agung, ITTS, silakan. Ya, sedikit izin Pak Ono menambahkan. Jadi kalau dari kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan itu sebetulnya di saat pandemi ini sebetulnya kita memberikan kuliah gratis. Kuliah gratis aja pendaftarnya masih sedikit. Nah, itu saya kurang tahu nih kurangnya apa juga. Padahal mungkin kalau yang berbayar juga banyak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi aspek ke masyarakat khususnya di daerah Tangerang Selatan itu kami bersama Pak Ono itu bikin satu open course. Jadi masyarakat itu bisa belajar sepuasnya di situ, kemudian nanti bisa ambil sertifikat juga di situ sebagai pendamping lah, entah itu dia sudah punya ijazah atau belum, atau mau masuk ITTS nanti bisa dikonversi, itu boleh. Nah, kemudian dengan ITTS bekerja sama dengan Pemda, ini agak curang juga sih, jadi legal atau enggak, yang penting kita support. Jadi
Kominfo itu kerjasama dengan beberapa BTS gitu ya. Kemudian mereka menyalurkan internet itu kalau di Tangerang Selatan nggak ada desa sih, kecamatan-kecamatan sampai ke sekolah-sekolah itu melalui BTS-nya itu. Nah, jadi dari internetnya Kominfo itu disalurkan ke kecamatan-kecamatan atau sekolah-sekolah yang ada di Tangerang Selatan. Jadi divide-nya ada di sana sih, kira-kira begitu. Mungkin cukup dari TTS gitu sih, Pak Ono, monggo. Ya, cukup. Terima kasih Mas Agung. Ya, pembelajaran gratis ini yang datang malah nggak banyak ya. Menarik. Saya ke Mas Andi dulu, Mas Andi Kriswantono. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak Ibu. Saya dari TTS dan kebetulan saat ini saya juga bekerja di salah satu internet service provider. Jadi saya sedikit berikan tambahan informasi lah. Dan mungkin juga nanti bisa ditanggapi. Sebenarnya kalau suara saya diterima jelas ya? Jelas. Di pemerintah sendiri kan sebenarnya ada palaparing ya yang saat ini sudah menjangkau di berbagai wilayah di Indonesia. Nah itu mungkin bagaimana regulasinya atau aturannya untuk bisa mempercepat penetrasi internet di daerah, dan mungkin tadi juga sudah disinggung di beberapa yang tadi itu kaitan dengan bekerja sama dengan BUMDes. Nah itu juga salah satu yang menarik karena setahu saya di ISP sendiri sekarang ada aturan yang melegalkan reseller, jadi mungkin itu juga bisa lebih percepat penetrasi internet di daerah. Walaupun untuk yang menyambung yang palaparing itu sebenarnya kan itu sudah kapasitas yang sangat besar ya kalau memang karena itu fiber optik itu kapasitasnya besar, tinggal distribusi di tiap-tiap daerah-daerah yang belum terjangkau, mungkin bisa bekerja sama dengan BUMDes tadi atau dengan ISP lokal untuk mempercepat penetrasi internet. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih Mas Andi. Palaparing ya, yang memang seharusnya kita manfaatkan juga itu, bagaimana kita follow up yang sudah disediakan oleh pemerintah dan negara. Masih adakah dari teman-teman yang lain? Itu tambahan aja soal BUMDes tadi. Sebenarnya teman-teman di Baktinya Kominfo, mereka punya program buat mengawinkan antara BUMDes sama ISP sih. Cuman mereka baru berhasil 8 gitu. Dan ternyata mereka komentar ke sayanya gini. No, ternyata yang udah ada RW netnya perkembangannya cepat banget ya. Ya iyalah, orangnya udah jago-jago, saya bilang gitu. Jadi selama ini RW net mereka musuhin, ternyata itu yang bikin bangsa ini maju. Gitu. Maju. Luar biasa. Yap. Ngenu, boleh tambah dikit Ngenu? Silakan. Kalau saya usul nyambung idenya Pak Ono, mumpung teman-teman Invit memang ada niatan untuk bikin penelitian terkait dengan intervensi internet komunitas, ya kalau misalnya memungkinkan apakah ruang-ruang dialog dan perjumpaan ini bisa dirutinkan gitu sebagai ruang pembelajaran bersama, itu yang pertama. Terus yang kedua, kelihatannya kan penyediaan layanan internet untuk daerah pedesaan dan tempat terpencil ini urgensinya tinggi, terutama dalam situasi pandemi gitu. Kalau memungkinkan, apakah tadi yang diusulkan oleh teman-teman, apakah mungkin kita juga dorong alternatif solusinya gitu? Apakah katakanlah para pegiat internet komunitas, entah itu lembaga non-profit, entah itu di pemerintah, itu kita coba pertemukan dalam satu forum supaya ada sinergi yang total football gitu.
Terus yang ketiga, tadi sempat ditanya pembiayaan yang juga luput dalam diskusi, ternyata sektor privat ini bisa nih kasih support pendanaan dalam bentuk program CSR, karena kebetulan kemarin itu kita didorong-dorong Pak Ono kerjasama dengan Medco untuk bikin percontohan di Kecamatan Ciracap. Alhamdulillah itu udah jalan gitu ya. Ternyata sektor privat ini juga bisa memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan infrastrukturnya gitu. Cuma memang syaratnya kita harus menemukan local champion atau komunitas-komunitas lokal yang memang udah siap untuk menjadi pendamping programnya gitu. Jadi memang mungkin ke depan diskusi-diskusi kita bisa dipertajam ke topik-topik yang spesifik. Misalkan yang juga perlu dijadikan pembahasan khusus itu adalah kesenjangan digital berbasis gender. Ini yang sebetulnya sejak tahun 2018 atau 2019 itu udah ada temuan-temuan dan catatan-catatan kesenjangan digital berbasis gender yang mungkin intervensinya juga harus spesifik gitu, nggak bisa teknologi driven tapi lebih banyak ke people drivennya gitu. Jadi usul saya ya mungkin ke depan forum-forum diskusi seperti ini bisa terus berlanjut supaya kita bisa saling menguatkan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Kang Gustaf. Kalau saya sih yes, nggak tahu itu Mas Anang. saya serahkan ke Mbak Tata untuk merespon. Karena mungkin memang kita juga dalam rangka akan mencoba untuk menulis sebuah proposal juga terkait dengan intervensi internet berbasis komunitas ini. Dan saya lihat juga teman-teman yang berkumpul di sini semua sudah sangat tepat itu untuk keroyokan tadi total football bareng-bareng. Jadi kalau saya sih sangat berharap bisa dilanjutkan terus. Mbak Tatat mungkin mau merespon apakah forum ini mau dirutinkan? Ini boleh respon bentar aja dikit. Kalau boleh di ini nih apa sih targetnya seperti yang Bu Anastuti sampaikan, kan bulan Mei harus masuk tuh rencana anggaran dari desa. Jadi kalau 2 bulan ini bisa dihajar supaya meyakinkan Musrenbang Des itu memutuskan bahwa, jadi kita arahkan diskusinya supaya Musrenbang Des itu memutuskan minta anggaran ke Kemendesa supaya internet desanya jalan itu loh. Jadi bukan diskusi ngambang gitu, ada targetnya. Bukan minta ke Kementerian Desa Bapak, izin. Oh, salah. Ini anggaran kan sudah ditransfer ke daerah, jadi melalui desa, jadi dana desa yang kita minta untuk diprioritaskan untuk pembangunan, misalnya desa internet atau apapun. Tapi itu kan keputusannya harus dari bawah, dari desanya ya Bu ya? Iya betul Pak, dari musyawarah desa itu kemudian dituangkan di dalam APBDes, anggaran kayak APBD itu loh Pak. Setelah itu ditetapkan melalui keputusan bupati. Sudah nanti sebagai alat untuk kayak kalau kita dipanya gitu loh, bisa dicairkan nanti di desa. Jadi aku pengennya diskusinya arahnya ke situ supaya ya itu dah nggak bisa ngomongnya. Ada goalnya yang bareng-bareng. Siap. Baik. Nanti ada bahasan khusus monggo kalau dalam menjelang itu mungkin saya bisa concern ke sana. Mungkin apa saja yang disiapkan oleh warga desa untuk mengambil sebagian dana desa itu digunakan sebagai keperluan kita ini. Namun untuk Mei ini baru bisa dicairkan nanti di 2002. Kalau yang 2021 ini sudah telat izin Pak Ono dan Bapak Ibu sekalian, karena setahun menjelang sama lah kayak APBN, APBD itu setahun sebelum. Jadi demikian Bapak. Ya. Baik, terima kasih info. Jadi untuk perencanaan tahun depan kita usulkan dari bulan Mei itu ya Bu ya. Betul. Baik. Baik, mungkin waktunya juga sudah mulai mendekati siang dan sudah dapat aba-aba dari Mbak Tatat juga. Jadi kalau saya sebagai fasilitator mungkin tidak harus menyimpulkan ya, kalau moderator mungkin harus menyimpulkan. Saya berterima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah memberikan beragam perspektif. Saya dan tim juga sedang mencoba untuk merangkum ini semua untuk menjadi sebuah proposal.
rencananya juga kita sampaikan proposal itu ke ISOC Foundation, Pak Ono dan teman-teman. Jadi sebenarnya mulai hari ini harusnya kita sudah bisa mulai membuat satu rumusan. Nanti kemudian pastinya kalau dari teman-teman semua kita akan coba hubungi satu persatu juga kalau kita perlu dukungan yang lebih detail untuk mengusulkan sebuah agenda intervensi internet berbasis komunitas. Agenda programnya mungkin 12 bulan. Jadi mungkin kalau agenda pemberdayaan yang 3 tahunan atau lebih itu mungkin untuk yang proposal kita sedang apply ini belum memungkinkan. Kita baru memungkinkan yang 12 bulan maksimum. Jadi kita akan coba rangkum dari diskusi tadi untuk membuat beberapa skenario alternatif mana yang bisa kita kerjakan dalam waktu 12 bulan. Nanti saya akan coba mohon izin nanti kalau Pak Ono, Mas Cato dan teman-teman yang lain untuk kalau saya dan teman-teman mencoba untuk konsultasi lebih detail, saya nanti akan coba hubungi langsung, mohon berkenan waktunya juga Bu Anustuti dan teman-teman yang lain. Jadi take away-nya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari Infid, dari Mbak Tatat, atau mungkin dari Pak Sugeng lagi. Dari saya ucapkan kembali terima kasih dan mohon maaf jika dalam memfasilitasi diskusi banyak kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Tatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yando yang telah memfasilitasi diskusi ini. Mungkin saya juga tadi sepertinya kesimpulan sudah oleh Pak Sugeng. Saya hanya ingin sedikit menambahkan tentang yang disampaikan oleh Kang Gustaf tadi, khususnya tentang gender digital gap ini. Jadi untuk yang Infid sedang lakukan, khususnya terkait dengan yang merupakan bagian dari prioritas riset nasional, itu memang justru lebih fokusnya kepada gender digital gap ini gitu. Jadi bagaimana melihat di satu sisi internet ini memang dapat memberikan dapat memberikan keuntungan bagi perempuan, tapi tentu saja tidak semua perempuan. Tadi juga sudah dibahas bahwa hanya mengutamakan infrastruktur saja tidak bisa menjadi solusi gitu, bahwa masih banyak suaranya hilang Mbak Tatat. Sepertinya. Ya, apakah sudah jelas, Mas? Sudah. Ya, nah untuk beberapa diskusi ke depan sebetulnya justru ini jika yang tadi disampaikan oleh Mas Yanu terkait dengan proposal yang sedang disusun itu memang lebih kepada bagaimana membangun internet berbasis komunitas gitu, seperti itu yang menjadi fokus dari diskusi kita. Sementara untuk yang gender digital gap itu bahasan yang lainnya gitu. Jadi mungkin ke depan kami juga akan mengundang Bapak Ibu yang tadi sempat sharing juga yang ada berkaitan dengan gendernya untuk diskusi selanjutnya gitu. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Yanu. Pak Dani dari Infid. Mbak Dani atau bukan? Dari saya belum ada. Terima kasih. Kalau gitu juga nanti ada mungkin dari Infid akan ada yang takut dari organisasi dan lainnya untuk suaranya hilang Mbak Tatat. Kita nggak bisa putus Tat. Iya. Ya, halo. Ya. Ya, nanti akan ada dari kami juga yang mungkin mengontak Bapak Ibu untuk penelusuran informasi lebih jauh gitu, atau menanyakan kontak organisasi lain untuk pencarian data yang lebih komprehensif gitu, seperti itu. Sekali lagi dari Infid mengucapkan terima kasih atas waktunya dari berbagai penjuru dunia, ada yang dari Belgia, dari Gent, kemudian dari Amerika juga. Lalu Bapak Ibu yang di Indonesia juga sudah menyempatkan waktunya dari pagi hingga saat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas informasi yang telah dibagi kepada kami dalam diskusi yang sangat mencerahkan, memberikan banyak informasi dan inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari sampai siang ini bisa berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Sama-sama.
Izin pamit ya semua. Izin pamit. Terima kasih. Ya. Selamat, Lis.